Misionaris yang datang ke Papua itu, mereka datang karena dengar ada emas di situ. Tetapi bukan emas dari tanah. Itu emasnya manusia. Hit, nina kormi parima walakap maka emasnya hit. Walakap ite. Mungkin ada yang berpikir bahwa kedatangan para misionaris pada tahun 1954 adalah awal dari sejarah kita. Tetapi cerita ini sebenarnya dimulai lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus Kristus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke ujung bumi untuk memberitakan Injil anugerah Tuhan kepada semua yang belum mendengarnya. Ada pengikut Yesus seperti pendiri KAMA, A.B. Simpson yang mendorong umatnya untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang belum dijangkau. Setiap suku dan setiap bangsa, Simpson selalu mengingatkan jemaatnya dalam khotbahnya. Dia selalu ambil dari Matius 24 ayat 14. Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa dan kemudian akhir akan datang. Yi akuni ti akuni motok ini lua aswagaluk o yi ai ti ai yo silik lagap halok he o ilugun huri baga arat hat la sigino. KAMA ingin masuk lembah Balim dengan pesawat amfibi dan sebuah pesawat harus dibeli dan surat-surat dikirim ke jemaat-jemaat KAMA seluruh Amerika dan Belanda dan Kanada. Banyak orang kirim sumbangan untuk membeli pesawat amfibi yang bisa mendarat di sungai. Mungkin yang pernah dengar kisah janda bernama Nyonya Supi. Beliau membutuhkan operasi mata, tetapi ketika dia mendengar kebutuhan untuk membeli pesawat, dia ambil keputusan untuk menyumbang uang tabungannya yaitu $800 buat operasi mata. Dia tidak pernah menjalani operasi tersebut dan dalam kesaksiannya dia menulis, lebih penting bagi orang-orang Balim untuk mendengar Injil daripada saya melihat dunia ini. Akhirnya, KAMA bisa membeli pesawat di Irlandia dan pilot Albert Lewis dan Ed Ulrich menerbangkan pesawatnya The Gospel Messenger atau pembawa Injil. Pesawat itu etakare hano wene wolok atau ala ne wolok. Menurut kesaksian Miron Bromley, pada tanggal 20 April 1954 pesawat mendarat di Sungai Balim dengan Michelson, Van Stone, suami istri Elisa dan Ruth Gobay dan anak mereka Dorcas. Mereka keluar di Leken Oakma dan bermalam di situ. Satu malam saja. Waktu itu rupanya masyarakat takut bertemu dengan para misionaris dan hari pertama tidak ada yang berani datang dekat. Hari yang kedua, tanggal 21, pesawat kembali dengan Miron Bromley, Adrian Rumanderi dari Serui dan Rubekwan dari Biak dan Topituma Gobay dari Paniai. Setelah penumpang keluar, pesawat langsung kembali ke Sentani dan tim kecil yang di Leken Oakma pakai rakit karet untuk menyeberang ke Minimo. Karena menurut mereka ada terlalu banyak rumput, bambu atau dokop dan pati arok Oakma di Leken Oakma. Jadi kutipan Bromley dia bilang, sudah di tengah kali kami lihat ke belakang dan lihat barang yang ditinggalkan dikelilingi oleh orang-orang.
Keluarga Elisa Gorbay, saya dan kawan lain dari Paniai ditinggalkan di Minimo untuk pasang tenda, sedang Michelson, Elisa dan Adrian kembali untuk ketemu dengan orang yang sudah datang. Sesudah Michelson dan kawannya tiba di Lekenwakma, mereka disambut dengan tangisan yang hangat dan baik, dipimpin oleh Waanako Aso. Dia seorang dukun yang mewakili kepala suku besar Ukumhearik, Olokomah namanya. Dia juga memberi tanda kepada orang di sebelah kali di Minimo, dan dalam beberapa detik saja pasukan perang keluar dari hutan dan keliling kami. Karena tidak bisa komunikasi dengan masyarakat Harimah, mereka hanya sebut nap. Kepala suku besar Ukumhearik dan masyarakat di Hitigima senang dengan orang dari luar yang kulit putih, karena waktu ekspedisi Archbold tinggal di antara mereka pada tahun 1938, Ukumhearik dikasih saleken atau yeraken, kulit bia, dari mereka, dan beberapa bulan setelah Archbold pergi, status Ukumhearik naik luar biasa. Dia menjadi kepala suku perang yang terkenal dan mempunyai istri dan babi yang banyak. Menurut dia semua terjadi oleh karena saleken itu yang dikasih oleh orang asing. Oleh karena itu Ukumhearik melarang masyarakat untuk mengganggu dan membunuh tim dari Kama. Bromley lanjut, rombongan kami lengkap sesudah beberapa hari dengan kedatangan tenaga dari jemaat Elisa Gorbay di Paniai, yaitu Yare Toktaka Gorbay, Kebo Gorbay, Uwobuwi Gorbay, Tobino Kebo Gorbay, Umagiwi Kayame, Kopia Yemo dan Bemupai Mote, dan tanpa mereka pasti niat kami ke sini tidak mungkin terlaksana. April 54, Miron Bromley dengan Lloyd Vanstone masuk lembah Pugima dan bertemu dengan masyarakat Itlay Haruk di sana. 8 Juni 54, Michelson dengan Adrian Rumanderi buat survei sampai kali Pirime di atas, cukup jauh. Mereka diancam beberapa kali, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka lanjut karena mereka mau lihat berapa jumlahnya penduduk di lembah Balim. November 1954, keluarga Ross datang dan tim Kama pindah ke Hepuba. Tapi mereka hanya di Hepuba sementara saja. Dan lapangan pertama di lembah ini dibangun di Hitigima dan mulai digunakan pada tahun 1954. Setelah tim Kama pindah ke Hitigima, ada tambahan tenaga juga. Mereka masuk keluarga Bosman yang diutus ke Hitigima, Maxi ke Tulem, Karseski ke Seima, Lake ke Pugima, Horosi ke Sinapma, Yang dan Sunda ke Piramed. April adalah 70 tahun sejak Injil masuk lembah. Dr. Robert Jeffrey punya visi sudah dipenuhi, yaitu bahwa masyarakat lembah Balim dan seluruh Papua akan mendengar berita keselamatan yang mereka bawa. Tetapi hari ini saya ingin tanyakan, apakah kita rela korbankan uang, posisi, dan kehidupan kita untuk Tuhan seperti mereka? Di mana tanda kalau kita sudah sungguh-sungguh menerima dan siap lakukan Injil? Apakah kita siap korbankan kehidupan kita seperti pahlawan-pahlawan kita yang masuk lembah ini 70 tahun yang lalu? Tidak cukup Injil masuk lembah Balim. Apakah Injil sudah masuk hati kita? Dan apakah Injil keselamatan sudah mengubah hati kita sampai kita berdampak di dunia? Selama 1 tahun, pilot Albert Lewis melayani tim Kama yang di lembah Balim. Pada April 28, 1955, dia menuju lembah Balim dan menabrak gunung di area Pas Valley. Dia meninggal dalam kecelakaan pesawat itu.
Saya sendiri sekitar 15 tahun yang lalu mendarat dengan helikopter di tempat kecelakaan pesawat The Gospel Messenger. Dan waktu itu saya cabut baling-balingnya. Dan saya ingat apa yang saya pernah baca waktu saya di sekolah Alkitab. Albert Lewis pernah tulis, saya sadar kalau melayani di Papua akan sangat mahal, tetapi saya rela membayar itu. Baling-baling yang saya ambil dari pesawat itu saya simpan di rumah. Ada di rak di rumah saya untuk mengingatkan diri saya, anak-anak saya dan cucu-cucu saya bahwa suatu saat yang ada orang-orang yang sangat setia yang melayani Allah. Saya ingin milik komitmen yang sama. Tidak cukup, Naomi, kita hanya merayakan hal-hal yang dilakukan para perintis di masa lalu. Kita harus melakukan apa yang Injil perintahkan kepada kita saat ini. Kita harus menjadi pelaku Injilnya. Itu berarti menjangkau semua orang dengan keselamatan yang mulia, memberi makan mereka yang lapar, menolong janda dan yatim piatu, memperhatikan lingkungan yang Tuhan ciptakan, menyelamatkan anak-anak jalanan, perhatikan orang yang sakit dan membawa semua dari gelap masuk kepada terang. Sampai itu terjadi, kita hanya bisa katakan Injil masuk Balim. Semoga suatu hari nanti kita bisa katakan Injil menetap di lembah Balim. Kita harus bergerak sekarang. Laksanakan apa yang Injil katakan pada kita. Banyak dari orang tua dan kakek nenek kita mengorbankan demi Injil. Apa yang kamu korbankan demi Injil? Yesus Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut saya. Matius pasal 16. Sudah saatnya teman-teman, bagi kalian yang telah menerima Injil dengan harga yang tinggi, untuk hidup sesuai dengan Injil. Sekarang melayani orang lain seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Kepada yang diberi banyak akan diminta banyak pula. Di mana bukti kalau Injil sudah menetapi lembah ini? Apakah kamu siap menjadi pelaksana Injil? Bukan hanya orang yang merayakan Injil. Sudah 70 tahun sejak para perintis membawa Injil Allah di lembah ini. Sekarang kita harus tanyakan, apa yang akan saya lakukan untuk dia?